Negara-negara NATO mendiskusikan pengerahan pasukan ke Greenland sebagai tanggapan atas ancaman Donald Trump yang akan menggunakan militer Amerika Serikat untuk merebut Pulau Denmark tersebut. Jerman termasuk di antara puluhan sekutu Eropa yang diketahui telah mengadakan pembicaraan informal mengenai apa yang dilakukan oleh pasukan NATO jika Presiden Amerika Serikat menindaklanjuti ancamannya. Bahkan muncul pertanyaan apakah pasal 5 klausul pertahanan bersama aliansi militer barat dapat digunakan jika terjadi invasi Amerika ke negara anggota NATO. Hal ini terjadi setelah Trump memulai masa jabatan keduanya di Gedung Putih dengan secara terbuka mempertimbangkan pengambil alihan paksa Greenland bagian otonom dari Denmark. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa akan menjadi tindakan yang tidak bersahabat jika Copenhagen menolak untuk menyerahkan Pulau Arktik, sementara Rusia dan China sama-sama mendorong untuk meningkatkan kehadiran mereka di daerah tersebut. Keterlibatan Berlin dalam diskusi-diskusi clandestine tersebut telah mengundang kritik dari beberapa pendukung NATO yang paling bersemangat di Ukraina, mengingat penolakan Olaf Scholz, Kanselir Jerman, untuk mempertimbangkan penempatan pasukan di sana. Berlin tidak ingin mengirim pasukan ke Ukraina karena situasinya terlalu ambigu, tetapi secara terbuka menerbangkan layang-layang untuk mengirim pasukan NATO ke Greenland, kata seorang diplomat NATO kepada Telegraph. Robert Brigger, seorang jenderal Austria yang bertanggung jawab atas Komite Militer Uni Eropa, mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan sinyal kuat untuk mengerahkan pasukan yang dipimpin Brussels ke Greenland. Pernyataan Trump telah memicu perpecahan di antara negara-negara Eropa tentang bagaimana bereaksi tanpa menyebabkan krisis transatlantik. Scholz telah menjadi pengkritik paling vokal di Eropa terhadap Trump atas Greenland dengan menyatakan bahwa perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa sebagai prinsip internasional dan menyampaikan kata-katanya dalam bahasa Inggris kepada siapapun yang berkepentingan. Namun, Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark, telah mendesak para sekutunya untuk tidak menanggapi Presiden Amerika Serikat agar tidak memperburuk ketegangan saat ini. Ia menyebut bahwa kekhawatiran keamanan Amerika Serikat atas Arktik dan berjanji untuk meningkatkan kehadiran militer Denmark di Greenland, namun bersikeras bahwa pulau itu tidak untuk dijual. Miss Frederiksen telah memulai tur Eropa untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan sekutu NATO, termasuk singgah di Downing Street untuk melakukan pembicaraan dengan Sir Keir Starmer. Denmark telah mengumumkan rencana untuk menghabiskan 1, miliar US dollar untuk 2 kapal inspeksi baru, 2 pesawat tak berawak, dan 2 patroli kereta luncur anjing untuk meningkatkan keamanan di pulau tersebut. Denmark juga berjanji untuk meningkatkan lapangan terbang agar jet tempur F-35 dapat beroperasi dari Greenland. Prancis dan Jerman telah menyebut-nyebut pengiriman pasukan Eropa untuk bergabung dengan pasukan Amerika yang telah ditempatkan di sana, tetapi beberapa pemimpin Eropa telah menyarankan untuk melakukan perlawanan yang lebih kuat terhadap upaya-upaya Presiden Amerika Serikat. Dalam diskusi di markas besar NATO di Brussels, negara-negara anggota telah merenungkan apakah pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan militer terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu dapat digunakan jika Trump benar-benar memberikan persetujuan untuk melakukan invasi ke Greenland. Namun, opsi ini dengan cepat dikesampingkan karena akan membutuhkan dukungan bulat dari 32 negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat. Pertahanan bersama hanya dipicu sekali dalam sejarah aliansi ini, yaitu serangan 9-11 di Amerika. Pasal 4 yang memungkinkan ibu kota negara untuk mengadakan konsultasi darurat jika integrasi teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanannya terancam, dipandang sebagai langkah yang lebih sesuai. Hal ini sering dianggap dalam konteks Turki dan Yunani sebagai mekanisme terbaik untuk mengatasi ketegangan di antara para sekutu. Pembicaraan mengenai penggunaan perjanjian NATO untuk menangani komentar Trump tentang Greenland telah dijauhkan dari Dewan Atlantik Utara, badan pengambil keputusan politik utama NATO, di mana Amerika Serikat memiliki 1 kursi. Opsi ketiga yang sedang diperdebatkan adalah
menggunakan pasukan NATO untuk menutup celah keamanan di Kutub Utara untuk mengatasi kekhawatiran Presiden Amerika Serikat. Mencairnya lapisan es di daerah tersebut menciptakan rute pelayaran baru dan membuka akses ke material tanah jarang yang ingin dikendalikan oleh Rusia dan Tiongkok. Trump khawatir karena pangkalan antariksa Pitufik di barat laut Greenland digunakan oleh Amerika Serikat untuk sistem peringatan rudal yang sangat penting, serta pengawasan satelit dan ruang angkasa. Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, telah berusaha meredakan ancaman Trump dengan menawarkan aliansi ini untuk meningkatkan kehadirannya di Arktik.